warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan tugas psikologi klinis mengenai role play as clinic psychology. Di sini kami ingin menceritakan mengenai siswi SMP yang mengalami stres dalam belajar dan menyelesaikan tugas-tugas. Di sini saya sendiri berperan sebagai siswi SMP. Saya Rizkina Nunisa, ada teman saya Santi Desia sebagai kakak dari saya sendiri, dan Fitri Anggraini sebagai psikolog. Selamat siang, Mbak Fitri. Kenalin, saya Santi dan ini adik saya, Rizkina. Saya kesini tuh bertujuan untuk meminta konseling sama Mbak Fitri perihal adik saya nih, yang kayaknya dia lagi stres banget sama masalah tugas-tugasnya. Ya, selamat siang Mbak Santi dan Dekina. Gimana kabar kalian selama ini? Saya berharap semoga kabar kalian baik. Oke, sebelum mulai, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu untuk Dekina. Ya, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Rizkina Hairunisa, umur saya 14 tahun. Saya siswi dari salah satu SMP di Bogor. Gitu aja, Mbak. Oke, sebelum mulai, terima kasih ya karena kalian sudah mengisi informan concern. Nah, informan concern ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan juga jika ada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Nanti yang kalian omongkan ini akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan disebarluaskan kepada khalayak ramai. Oke, kalau gitu Dekina bisa ceritakan gimana saat sedang menghadapi stres belajarnya? Iya Mbak, di sini kan semenjak masa pandemi ini atau si COVID-19 yang menyerang Indonesia ini, kan saya dan teman-teman saya itu sudah belajar online ya Mbak, sejak dari bulan Maret yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu 1-2 hari itu saya belum mengalami namanya stres gitu Mbak. Tapi kelihatan dari minggu-minggu berikutnya kayak hampir 1 bulan saya jadi mood saya cepat berubah, terus saya itu jadi sering kecapean karena tugas-tugasnya yang diberikan sama guru itu banyak banget. Udah gitu saya juga harus mengikuti yang namanya kelas online. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu saya mengikuti kelas online. Lalu saya tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama guru. Itu sih, Mbak. Oke, nah sebelum pandemi ini, tugas-tugas sekolah memang banyak, Dekina apa sama aja? Sebelum masa pandemi sebenarnya nggak terlalu banyak. Mungkin karena di masa pandemi ini guru-guru khawatir muridnya banyak main kali ya Mbak. Jadi diberikan tugas-tugas yang banyak biar kita tuh nggak main gitu Mbak. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi saya nggak tahu tuh Mbak dari gurunya gimana gitu. Gitu Mbak. Oke, berarti situasi stres ini berlangsungnya baru pandemi ini ya, Dekina? Iya Mbak, betul banget. Nah, cara-cara untuk ciri-ciri Dekina ini stres, apa perilakunya seperti apa? Iya, kan aku selain jadi siswi itu, aku juga koordinator kelas, Mbak. Jadi aku yang bantu wali kelas buat koordinir semua siswi atau siswa yang kayak mengumpulkan tugas itu pasti harus dari Kina dulu. Kadang Kina sendiri jadi kepusingan gitu, Mbak, harus mensortir tugas-tugas teman-teman. Bahkan kadang-kadang tugas Kina sendiri lupa malahan gitu. Terus biasanya kelihatan stresnya itu pas saat benar-benar memang banyak tugas
itu suka nangis-nangis sendiri, nggak jelas gitu Mbak. Jadi kadang-kadang moodnya suka berubah gitu, jadi tiba-tiba sedih tapi nggak tahu sebabnya apa. Terus jadi emosinya juga lebih kelihatan gitu Mbak. Kina kalau disuruh sama kakak atau sama orang tua suka marah-marah gitu Mbak. Jadi kayak gimana ya? Jadi gampang marah gitu Mbak, sensitif banget. Gitu sih Mbak. Oke. Nah, Mbak Santi, melihat adanya seperti ini, ada kekhawatiran, Mbak? Khawatir sih ada ya Mbak, khawatir banget karena kan Kina ini kalau misalnya lagi dalam masa stresnya ini dia tuh suka ngurung diri di kamar gitu loh Mbak. Terus suka nangis-nangis yang saya nggak tahu penyebabnya apa. Jadi kan saya sama orang tua tuh kayak yang bingung dan ngatasinnya tuh gimana juga nggak tahu. Kayak gitu sih Mbak Fitri. Oke. Nah, selama ini Mbak Santi pernah nggak sih untuk mengajarkan Dekina saat belajar atau mendampinginya saja? Biasanya sih kalau untuk mendampingi atau mengajari itu kadang-kadang yang Mbak, soalnya kan saya juga kerja, maksudnya pekerjaan saya juga banyak, jadi saya nggak terlalu punya waktu nih buat Dekina sendiri. Nah, untuk Dekina, pernah tidak untuk berbicara dengan teman, bercerita, atau membagi keluh kesah sama teman, jadi biar lebih plong atau gimana? Gimana ya Mbak? Aku sendiri tipikal orang yang nggak mau ceritain gitu kalau misalnya sedihnya gimana gitu. Karena kan aku tahu teman-teman juga pasti ngerasa kayak berat juga sama tugas. Nah, aku khawatirnya kalau aku cerita sama temen aku, dia malah makin terbebani gitu, Mbak. Kayak, ya, karena kan kita kan sama-sama ini ya, Mbak, sama-sama ngerjain tugas juga kan. Maksudnya masih di ruang lingkup yang sama. Jadi, kita agak khawatir kalau misalnya kita cerita ke teman itu malah membebani teman. Gitu, Mbak. Oke, maksud saya, berarti Dekina tidak pernah sharing dengan teman tentang tugas-tugasnya atau bercerita sama teman dekat gitu biar supaya Dekina lega akan agak lega dengan hatinya gitu. Jadi bisa mengerjakan tugas dengan lebih santai gitu. Paling kalau misalnya nggak cerita sih Mbak, lebih ke kan dalam apa ya, tugas ini kan nggak cuma individu aja, ada juga tugas kelompok. Nah paling kita sharingnya di pas tugas kelompok itu sih Mbak, kayak ya pasti nyeritain kayak keluh kesah capek ya gitu. Terus kangen juga belajar di kelas bareng-bareng gitu. Karena kan kalau misalnya belajar di kelas bareng-bareng kan maksudnya tugasnya nggak terlalu banyak Mbak, dan itu tuh menurut saya sendiri nggak terlalu terbebani gitu Mbak, karena langsung bertemu sama gurunya dan teman-teman jadi bisa mudah buat diskusi. Terus kalau misalnya online kayak gitu kan kita nggak tahu ya Mbak koneksi internetnya seperti apa gitu, dan nggak semua guru mengharuskan nggak semua guru untuk ada kelas online. Jadi kelas online itu diganti sama tugas-tugas yang banyak. Kadang-kadang suka belum ngerti gitu sama apa yang dipelajarin. Terus kalau misalnya tanya gitu Mbak, kayak sukar akan nangkepnya gitu Mbak, karena suka beda aja sama dijelasin langsung kan gitu Mbak. Ya, pengalamannya beda dari saat dijelaskan langsung dengan online ya. Ya Mbak. Ya, nah karena stres ini kan pasti ada hambatan di dalam belajar Kina juga ya. Nah, ada nggak sih cara-cara biar supaya aku tetap bisa belajar, tetap bisa nangkep apa yang gue omongin, bisa ngerjakan tugas dengan baik? Ada nggak sih cara-cara Kina selain ada sharing dengan teman kalau misalkan gitu? Paling kayak Kina nunda beberapa waktu, kayak beberapa jam buat nggak ngerjain tugas gitu dulu Mbak, terus kayak bikin relax dulu gitu. Nah kadang-kadang
Kina itu kalau suka makan es krim tuh agak mendingan gitu Mbak, emosinya juga lebih ke kontrol. Jadi kadang ngerjain tugas sambil makan es krim dan itu bisa balikin mood juga gitu Mbak. Paling itu sih yang bikin apa ya, agak sedikit membalikkan mood atau eh, motivasi buat belajar lagi gitu Mbak. Oh gitu ya Dekina ceritanya. Oke. Baiklah. Mbak Santi, sebelumnya kalau misalkan Kina ini tertekan, Mbak Santi biasanya mengatasinya gimana sih, Mbak? Sebelumnya sih saya belum pernah coba buat bantu Kina ngatasin rasa tertekan atau stresnya ya. Karena saya juga kan sibuk gitu loh Mbak. Saya juga di kamar terus gitu untuk ngerjain kerjaan saya. Jadi saya kurang ini apa namanya? Kurang bisa membantu Kina buat ngatasin rasa stres dan tertekannya. Gitu Mbak Fitri. Oke, karena kesibukan Mbak Santi juga dan jadi tidak bisa terlalu mengatasi masalahnya Dekina ya. Iya Mbak, begitu. Oke, dari yang saya tangkap dan dari Mbak Santi dan Dekina yang bercerita, saya menyimpulkan bahwa tekanan yang Dekina rasakan saat ini karena tugas-tugas yang banyak dan karena tidak adanya motivasi untuk belajar, karena belajarnya juga online, jadi tingkat stresnya juga lebih banyak, dan karena kita juga tidak bisa berkumpul dengan teman, jadi Dekina merasa tidak termotivasi. Oke, dari sini saya ingin menyampaikan kalau misalkan Dekina sebaiknya melakukan reward dan punishment. Reward dan punishment ini bisa Dekina lakukan setelah Dekina menyelesaikan tugas atau sedang stresnya dengan cara misalkan Mbak Kina me time dengan diri Mbak Kina. Mbak Kina bisa makan makanan kesukaan Mbak Kina, terus atau enggak Mbak Santi bisa mengasih hadiah ke Dekina dengan misalkan Mbak Santi masak masakan kesukaannya, ngasih hadiah kesukaannya Dekina. Itu dilakukan untuk supaya stres ini bisa berkurang dan motivasi belajar Dekina bisa ada lagi. Makanya ini cara yang menurut saya paling efektif di tengah situasi seperti ini. Karena kalau misalkan Dekina memaksa untuk terus mengerjakan tugas tapi tidak ada reward bagi diri Dekina sendiri atau Mbak Santi tidak mendukung Dekina untuk dia, itu bakal berakibat Dekina stres dan tertekan. Nah, semoga saran saya ini bisa membantu Dekina ya. Iya Mbak Fitri, terima kasih sarannya. Ya Mbak Fitri, terima kasih atas sarannya. Nanti akan saya dan Dekina coba lakukan di rumah dan coba saya terapkan. Ya, sama-sama Mbak Santi dan Mbak Kina, dan khususnya Dekina. Semoga bisa melakukan ini secara bertahap agar Dekina juga merasa moodnya lebih baik lagi, bisa termotivasi untuk belajar lagi, dan Mbak Santi juga bisa mengawasi Dekina dengan baik. Dan terima kasih atas waktu luang Dekina dan Mbak Santi telah meluangkan waktu untuk berkonsultasi dengan saya. Terima kasih juga kepada Mbak Fitri karena telah memberikan kami saran dan sesi konsultasi ini sangat bermanfaat buat kami berdua. Terima kasih sebelumnya Mbak Fitri. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama Dekina. Jadi dari video barusan kita dapat menyimpulkan bahwa si psikolog ini memberikan pendekatan behavioristik dengan cara teknik reinforcement, yaitu reward dan punishment, di mana reward ini berguna untuk mengatasi rasa tertekan dan stres pada pasien agar kembali termotivasi
agar kembali termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan menurut saya ini adalah teknik yang efektif untuk pasien tersebut. Nah, sebelumnya terima kasih atas terima kasih atas apa ya? Terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan untuk melihat video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi halayak umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.